Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini semua? Alhamdulillah. Dan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sebelum belajar dimulai, kita baca doa bersama. Supaya apa? Belajar kita hari ini berjalan dengan lancar, terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ketua kelas, Bila. Silakan dipimpin baca doa. Perhatian, doa mulai. Yang memberi salam. Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dimudahkan dalam belajar. Doa atau sudah. Masa berdoa melaksanakan berdoa. Oke. Sebelum berlanjut, Bapak absen dulu. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Sini. Siapa lagi? Ada? Berarti satu orang. Mana? Sila. Cepat sembuh. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang cara berpikir otak. Tapi sebelum itu kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita untuk memupuk rasa cinta tanah air. Siap ya semuanya? Semuanya berdiri. Berdiri yang rapi. Padamu di sana
asing dan lebih semangat lagi. Kursinya mundurin sedikit. Kursinya mundurin sedikit. Kita akan melakukan ice breaking. Merabu rempah-rempah. Merabu rempah-rempah. Instruksinya ada 4. 1. Kapal ke kiri, kapal ke kanan, kapal bongkar muatan, sama kapal kalau kapal ke kanan berarti geser. Kapal ke kiri berarti geser ke kiri. Kalau kapal bongkar muatan, silakan kalian jongkok. Kalau kapal berlayar berarti kalian berdiri terus, tepuk tangan 2. Paham? Konsentrasi. Oke, kapal ke kiri. Geser ke kiri. Kapal ke kanan. Kapal berlayar. Kali. Kapal berlayar. Kapal bongkar muatan. Oke, kapal berlayar. Kapal ke kanan. Kapal ke kiri. Kapal ke kiri. Kapal ke kanan. Ke kiri. Kapal ke kanan. Kapal bongkar muatan. Kapal berlayar. Sekali lagi, kapal bongkar muatan. Kapal berlayar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang cara berpikir dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Jadi sekarang kita akan belajar tentang KKK yang diintegrasikan dengan mata pelajaran IPAS. KKK itu pemerintah. KKK itu apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Kita integrasikan dengan pelajaran IPAS tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Dan materi dari KKA-nya yaitu adalah berpikir komputasional. Adapun yang akan kita lakukan hari ini kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Kita akan memecahkan peristiwa sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kita pecahkan karena kan yang datangnya banyak tidak? Banyak. Jadi banyak itu bangsa-bangsa yang datang. Kita pecahkan satu supaya apa? Mudah untuk dipahami. Ini kita akan bagi kelompok. Satu kelompok akan mewakili satu bangsa. Kedua, kita akan menemukan pola. Pola apa? Apa mereka tujuannya datang ke Indonesia? Di sana pasti ada polanya, ada kesamaannya. Terus ketiga, kita akan mencari informasi penting tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Terakhir yang keempat, kita akan belajar mengurutkan kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut ke Indonesia. Siapa yang paling awal dan siapa yang paling akhir? Itu tujuan yang tadi pertama sampai yang terakhir yang keempat itu merupakan cara berpikir komputasional, yaitu dari komposisi terus mencari pola
abstraksi atau mencari inti informasi. Ini ke depan. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar kapal orang Portugis. Orang Portugal dulu. Sedang apa? Sedang berlayar. Kira-kira tujuannya kemana? Salah satunya ke Indonesia. Untuk apa mereka datang ke Indo? Pelajari sekarang. Apakah mencari rempah atau mencari yang selain tujuannya mencari rempah, apalagi tujuan mereka datang ke Indo? Oke. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok. Kelompoknya kelompok yang sudah biasa kita lakukan. Ada 4 kelompok. Setiap kelompoknya nanti akan mewakili satu bangsa. Misalkan yang ke bagian negara. Karena yang di atas itu ada 4. Inggris, Belanda, Inggris. Dari keempat negara ini mana yang pertama kali datang, mana yang kedua, mana yang ketiga, nanti kalian kelar. Hingga kelompok satu. Paham ya? Jangan lupa nanti dikasih nama kelompoknya. Nama anggota kelompok. Ini sekarang ketua kelompoknya maju ke depan untuk memilih kartu peristiwa. Di sini nanti informasi yang akan kalian dapat untuk mengisi kerja tadi tik. Informasi pentingnya ada di sini. Silakan ketua gurunya atau ketua kelompoknya maju ke depan. Ambil sendiri. Sudah dapat negaranya masing-masing? Kelompok 1 negara apa? Ini kelompok 1 Portugis. Kelompok 2 Spanyol. Kelompok 3 Belanda. Kelompok 4 Inggris. Itu bagian negara Belanda, Inggris, Spanyol, dan silakan mana benderanya ambil. Oke. Bapak bentangkan ini sebagai garis waktu. Sebagai garis waktu. Oke, sudah dibuka ya KPD-nya? Aktivitas 1. Apa perintahnya? Bacalah kartu peristiwa di kelompokmu lalu isi tabel. Isi tabel ininya. So, silakan dilihat kartu peristiwa. Kartu peristiwanya sudah disediakan. Lihat lagi ke sana. Sini nama, tahun, kedatangan, lokasi, dan yang terakhir selanjutnya adalah tujuan. Bangsa itu datang ke Indo. Silakan dilihat. Kartu yang kalian pegang itu yang pertama kalian tuh. Terus 3 kotak lagi gimana? Nah, nanti
Perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Silakan nanti berjejer dari depan ke belakang sesuai tahun. Atau maju saja dulu ke depan. Paham? So, silakan tulis dulu sesuai yang ada di sana di kartu tulis. Lihat di kartunya ya. Lihat di kartunya. Di kartunya ada semuanya. Tahun 1512. Datang tahun 1512. Wih. Oh, jangan sampai ketinggalan informasi. Terus Tokoh Alfonso de Albuquerque. Terus, wih. Tokoh Alfonso de Albuquerque. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Lokasi Maluku. Lokasi Tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah dalam bentuk cengkeh dan kolak. Nis. Dampak awal monopoli dagang konflik dengan kerajaan lokal. Spanyol tahun 1521. Tokoh Ferdinand Magalhaens. Lokasi Maluku. Tujuan berdagang rempah dan memperluas pengaruh. Dampak persaingan dengan Portugis. Perjanjian Saragossa. Nama bangsa Belanda tahun 1602. Tokoh Jan Pieters Jun. Lokasi Batavia dan Maluku. Tujuan memonopoli perdagangan rempah dengan VOC. Dampak Belanda menguasai sebagian besar wilayah Indonesia berabad-abad. Bangsa Inggris tahun 1811. Tokoh Thomas Alfred Raffles. Lokasi Batavia dan Jawa. Tujuan merebut kekuasaan dari Belanda, menguasai perdagangan. Dampak menerapkan land rent system, sistem sewa tanah. Sekarang kita diskusi. Kita akan mengabstraksi atau mencari informasi inti. Kenapa bangsa-bangsa asing ini datang ke Indonesia? Apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Silakan buka lagi LKPD-nya. Sekarang kita diskusi. Nanti hasilnya ditulis di sini. Siap ya? Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Lihat dari tadi hasil aktivitas 1 dan aktivitas 2. Silakan buka. Ayo dibuka silakan diskusi. Lihat dulu apa pertanyaan nomor 1-nya. Apa kesamaan tujuan kegiatan tersebut? Inggris, Spanyol, Belanda, dan apa kesamaan tujuan mereka? Lihat, tujuannya apa dari tadi yang di aktivitas 1 apa tujuan mereka? Kalian
Nah, tujuannya sini ada. Iya, di sini. Tujuan mereka datang. Oh, di satu dirangkum dari keempat bangsa yang tadi datang. Lihat tujuannya apa, mereka masing-masing disatukan di situ. Bantu temannya. Di bangsa-bangsa yang datang ke Indonesia ada banyak, antaranya adalah Portugis. Portugis datang pada tahun berapa? 1500. Terus Spanyol. Belanda. 3 dan 4. Pada tahun. Oke, masukkan lagi untuk pembelajaran KKA-nya. Ada 4. Satu ada komposisi. Dalam berpikir komputasional ada 4 tahapan ini. Satu ada komposisi atau kata lainnya membagi peristiwa. Dari peristiwa yang besar kita bagi menjadi peristiwa-peristiwa kecil. Kalau digabungkan semua kedatangan bangsa asing ke Indonesia dari mulai Inggris, Spanyol, Belanda, dan Portugis itu adalah peristiwa besar. Kita bagi satu-satu. Kita pelajari apa dulu? Portugis, terus yang Spanyol, terus Belanda, terus Inggris. Itu disebut berkomposisi atau membagi peristiwa. Dari peristiwa besar menjadi peristiwa kecil supaya mudah dipahami. Terus selanjutnya ada apa? Dalam berpikir komputasional itu artinya apa alasan samanya dari keempat negara asing itu datang ke Indonesia? Apa pola yang samanya? Mereka datang untuk mencari rempah dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Ada yang melakukan dengan cara memonopoli perdagangannya. Ada yang mendirikan perusahaan dagang. Ada yang berperan dengan penguasa lokal. Ada juga yang merebut dari negara asing lainnya. Inggris merebut dari siapa? Belanda. Oke, terus selanjutnya apa? Abstraksi. Apa abstraksi? Informasi inti dari sebuah peristiwa. Contohnya tadi kita lakukan informasi inti kedatangan bangsa Portugis. Satu apa? Kapan dia datang? Kapan dia datang? Portugis 1512. Lokasi
Dia datang ke Maluku. Terus tujuannya apa? Mencari tempat. Informasi intinya atau abstraksinya satu, nama bangsanya. Terus tahun kedatangannya. Selanjutnya lokasi dia datang, dia datangnya di mana. Yang terakhir tujuannya dia datang untuk apa. Yang terakhir adalah algoritma atau susunannya, menyusunkan dengan urut. Siapa yang pertama datang, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, dan yang keempat siapa. Berdasarkan tahun datangnya, yang pertama datang siapa? Yang dari tahunnya Portugis yang pertama datang. Terus lalu Spanyol, yang ketiga yang keempat baru dari hasil belajar tadi, apa pola dari kedatangan bangsa asing? Apa polanya? Polanya apa? Mencari apa? Mencari rempah. Kenapa mereka mencari rempah-rempah? Karena rempah-rempah sangat mahal di mana? Di negaranya, yaitu di harganya lebih mahal daripada. Terus satu lagi pertanyaan, bagian mana dari pembelajaran berpikir komputasional yang menurut kalian mirip dengan cara kerja komputer? Ayo, bagian mana? Coba Dila, apa? Karena kita menyusun langkah-langkah berurutan seperti algoritma. Lebih keras lagi biar kedengaran. Karena kita menyusun langkah-langkah berurutan seperti algoritma. Karena kita menyusun langkah-langkah pengerjaannya sesuai algoritma, sesuai susunan. Jadi seperti Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara berpikir komputasional dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan sekarang bagaimana cara berpikir komputasional dalam memecahkan pelajaran sejarah tentang kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia.
sebelum ditutup ada tugasnya nanti di rumah ditulis di buku masing-masing timeline-nya. Bikin kalian apa? Garis atau mau disusunkan ditulis boleh. Yang pertama datang siapa, tahun berapa, datangnya di mana, tujuannya apa, atau mau dibuat gambar garis boleh, dikasih kotak di atasnya, digambar benderanya, tahun datang, tempat datangnya di mana dan tujuannya apa. Saya harus selesai besok diumumkan. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini kita baca doa bersama dipimpin oleh wakil ketua kelas.